Ini ada pertanyaan dari sahabat hamba Allah dari Kalimantan Tengah, Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu ya, saya bekerja di konsultan perencanaan dan pengawasan proyek, Bu ya. Biasanya menangani proyek pemerintah atau dinas kabupaten. Jika saya dikasih atau meminta pekerjaan tersebut, akan tetapi orang dinas tersebut meminta fee atau sebagian dari hasil yang saya peroleh. Bagaimana Bu ya hukumnya? Dan hukum penghasilan yang saya dapat juga bagaimana? Karena kalau tidak diberi biasanya tidak dapat pekerjaan itu lagi, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita kembalikan kepada definisi menyogok. Menyogok adalah kita membayar untuk sesuatu yang bukan hak kita, maka itu dosa yang menyogok dan yang disogok, al-rasib wal-murtasyid. Kalau memang Anda adalah termasuk orang yang punya kemampuan di dalam menangani proyek tersebut, artinya itu pekerjaan hak bagi Anda. Hak Anda untuk mendapatkannya jika memang sesuai dengan kriteria. Sehingga di saat Anda harus mengambilnya ternyata nggak bisa kecuali harus dengan bayar, maka pembayaran Anda tidak disebut sebagai sogok karena Anda mengambil hak Anda. Akan tetapi yang dosa adalah di sana. Yang menerima dari Anda adalah dosa, karena dia telah meminta sesuatu yang bukan haknya dia. Itu adzalim, dia adalah yang haram di dia dari sisi memintanya. Cuman Anda pun akhirnya mendapatkan keharaman dari sisi Anda menjadikan ini budaya. Anda menjadikan budaya, dari sisi Anda tidak menyogok karena Anda mengambil hak Anda. Tapi Anda menjadikan di situ budaya, ya kan? Bahwasanya setiap yang mengambil tender atau proyek dari pemerintah maka harus membayar. Maka Anda menolong dia untuk terus makmur dengan budaya jelek dan Anda memudahkan. Kalau seandainya semua orang seperti Anda bersepakat tidak mau ngasih, tidak mungkin proyek tidak akan diturunkan. Karena apa? Ini pekerjaan harus kelar. Cuman karena ada orang seperti Anda ini yang sebetulnya ada bibit-bibit ketamaan juga. Karena apa? Kalau tidak saya bayar nanti diambil oleh orang, kan begitu. Kalau seandainya semua bersepakat untuk tidak menerimanya, kalau harus pakai begituan, kita harus profesional begitu misalnya, maka kalau harus pakai membayar semuanya sepakat tidak, nggak mungkin tidak, pasti akan dikasih kenangan, ini harus kelar. Pasti yang mengambil adalah orang seperti Anda yang bakal mau membayarnya menguntungkan dia, dan dia akan bahaya sekali nanti. Bisa saja nanti setiap orang berbeda-beda sehingga hasilnya apa selama ini dirasakan oleh kontraktor-kontraktor. Akhirnya apa? Karena dia membayar upetinya gede, maka proyeknya pun tidak maksimal. Sehingga kualitas semestinya 100%, karena apa? Harus dipotong untuk membayar menjadi 80% atau 50% bahkan. Naudzubillah. Jadi ini menjadi dosa dari sisi ini. Maka ya jangan dilakukan sebisa mungkin. Tapi kalau itu sudah menjadi suatu tradisi, Bu ya. Justru itu, kalau Anda tidak bisa merubah tradisi, Anda jangan masuk dong tradisi tersebut. Memang bumi Allah, memang rezeki hanya dari itu saja. Kita harus punya keyakinan. Justru tradisi yang jelek nggak boleh dong kita menyambungkan, meneruskan tradisi yang tidak jelek, tidak baik. Harus ada upaya untuk merubah dong. Kan seperti itu. Bisa jadi nanti posisinya Anda bukan sebagai kontraktornya, tapi Anda bisa menjadi pejabatnya. Nah ini loh. Disitulah kesempatan kalau tidak ada kiat semangat untuk merubah. Mungkin sekarang gara-gara Anda tidak mau ngambil tender itu, karena cara yang haram, tiba-tiba Allah beri Anda, karena Anda jujur, Anda menjadi di atasnya lagi. Lalu Anda menjadi pejabat tersebut. Mungkin Anda menjadi bupatinya. Anda punya iman, Anda langsung jalankan apa yang Anda pahami makna sekarang. Tapi kalau Anda dari awal yang membayar, waktu Anda jadi bupati, Anda akan ngambil lebih gede lagi. Karena sudah diajar oleh setan, kau dulu diambil, sekarang ambil lagi. Ini kan yang bahayanya semacam ini. Semoga Allah menjaga Anda. Dengan pertanyaan Anda ini adalah luar biasa. Bumi Allah luas, Anda bisa dagang, Anda bisa menjadi bos teh atau bos kopi atau bos baju dan sebagainya tanpa harus melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, Masya Allah. Akan tapi Bu ya, jika sudah terlanjur masuk ke dalam dunia tersebut, bagaimana cara bertobatnya Bu ya? Ya keluar dong, berhenti, selesai, Allah Maha Pengasih.
Kalau tetap lanjut tapi dengan beristighfar Bu ya, apakah cukup ya? Apakah ada coba? Kita sambil misalnya kita kurang ajar sama ayah sambil mohon maaf ayah sambil nempeleng mukanya ayah, kira-kira ayah marah enggak sama kita? Tetap marah Bu ya. Justru malah kurang ajarnya adalah istighfar, ada Allah pengampun. Akan tapi harus ada penyesalan dong. Harus ada upaya untuk merubah itu semuanya. Dan yang menjadikan dia berani adalah keyakinan bahasanya membagi rezeki adalah Allah. Banyak orang kaya tanpa harus menjadi kontraktor kan? Banyak orang kaya tidak harus mengambil proyek dari negara kan? Ada kan? Banyak orang kaya dengan mandiri ada kok. Bukankah Tuhan dia adalah juga Tuhan kita? Seperti itu. Keyakinan itu penting sekali. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah yang bertanya, semoga bisa memahami apa yang disampaikan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.